Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Zulkifli dengan nomor NIM 2208010666. Di sini di video ini saya akan sedikit memaparkan tentang identitas nasional Indonesia dan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara. Nasionalisme satu, pengertian dan sejarah kelahiran paham nasionalisme di Indonesia. Pengertian nasionalisme adalah semacam etnosentrisme atau pandangan yang berpusat pada bangsanya. Pandangan secara negatif, suatu sikap yang keterlaluan, sempit dan sombong. Apa yang menguntungkan bangsanya sendiri begitu saja dianggap benar, sampai kepentingan dan hak bangsa lain diinjak-injak. Kalau pengertian secara positif, nasionalisme yaitu sikap nasional yang mempertahankan kemerdekaan dan harga diri bangsa dan sekaligus menghormati bangsa lain. Begitulah tentang sikap-sikap yang mengandung pada nasionalisme. Selanjutnya, sejarah nasionalisme di Indonesia. Bagi dunia ketiga, abad ke-20 dapat dianggap sebagai abad nasionalisme karena menyaksikan timbulnya nation state atau bangsa negara. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, fungsi nation state dianggap menyumpal konsep bangsa Indonesia. Apa yang dilakukan Sumpah Pemuda 1928 adalah kelengkapan dan pembuatan konsep tersebut. Begitulah tentang sejarah nasionalisme di Indonesia. Sekarang kita melanjutkan kepada pluralitas dan integritas bangsa Indonesia. Pluralitas adalah keberagaman atau keanekaragaman yang ada di bumi, bahwasanya Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Contoh, perbedaan suku, budaya, bangsa, agama, ras, dan lainnya. Sedangkan integritas merupakan usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dan kebudayaannya atau wilayahnya. Penulisan Camelia Berenu. Sekarang kita lanjut kepada Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana yang dikatakan dengan Pancasila sebagai dasar negara? Yang merupakan suatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap. Maka pengertian dasar negara meliputi arti basis atau fundamental, fundamen, tujuan yang menentukan arah negara. Dalam kedudukan sebagai dasar negara, Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan rakyat, serta adil, yang merupakan penguat dasar negara. Begitulah Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian kita lanjut lagi kepada Pancasila sebagai falsafah negara dan sumber hukum. Nah, di sini Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara. Bagaimana yang dikatakan dengan falsafah negara? Sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai falsafah negara? Merupakan nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekarang di judul yang kedua kita lanjut kepada konstitusionalisme dalam perspektif Islam. Yang pertama sekali, pengertian tentang
konstitusionalisme secara sederhana. Secara sederhana dapat dipahami konstitusionalisme ialah sarana agar paham apa itu yang dikatakan dengan konstitusionalisme agar dapat dibumikan. Paham bernegara yang merupakan pada perlindungan HAM sertai dengan pembatasan atau kekuasaan negara yang didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara untuk melindungi HAM tersebut. Nah, jadi di sini konstitusionalisme ialah untuk melindungi ataupun mempertahankan ataupun menstabilkan oleh yang diciptakan oleh yang berkuasa ataupun yang berwenang. Nah, yang kedua, di sini ada sejarah kemunculan sistem konstitusionalisme negara bangsa. Bagaimana yang dikatakan dengan konstitusionalisme di Indonesia? Terbentuknya konstitusionalisme di Indonesia berawal dengan adanya janji kolonialisme Jepang yang kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk sebuah badan yang diberi nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang dinamai dengan Dokuritus Zumbio Kosakai pada tanggal 29 April 1945. Nah, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan dan undang-undang dasar negara dalam negara. Di sini selanjutnya konstitusionalisme menurut agama Islam. Bagaimana sih yang dikatakan dengan konstitusionalisme menurut agama Islam? Secara sederhana dapat kita pahami selain daripada sistem hukum yang telah ditentukan oleh negara-negara banyak ya. Di sini mayoritas Islam. Jadi hukum di Indonesia, kedudukan hukum di Islam sama dengan hukum adat dan hukum barat. Hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum-hukum lainnya yang ada, tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia. Begitulah sedikit pemaparan saya tentang apa-apa saja sih yang dikatakan dengan apakah identitas nasional Indonesia dan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara, dan satu lagi ialah konstitusionalisme dalam perspektif Islam. Mungkin hanya sekian dari saya. Dikala saya ada kekurangan, berarti itu munculnya dari diri saya sendiri. Adakala perkataan ataupun kata-kata saya yang bagus ataupun yang menyukai daya pikir Anda ataupun telinga Anda, saya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyempurnakan lidah saya. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.